Informasi selengkapnya terkait pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Bimo Wicaksana di gedung KPK Jakarta. Putu, untuk saat ini Hasto mengajukan permohonan pra-peradilan untuk kedua kalinya. Lalu seperti apa dan kapan KPK akan memeriksa kembali Hasto? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang betul penundaan pemeriksaan ini sudah diajukan oleh Hasto Kristianto dengan landasan bahwa pihaknya atau kubu Hasto Kristianto ini mengajukan kembali pra-peradilan dengan dua permohonan. Pertama terkait dengan perkara soal suap Harun Masiku kepada anggota KPU dan juga Bawaslu, dan yang satunya lagi ini berkaitan dengan perkara dugaan perintangan penyidikan dalam proses pencarian Harun Masiku. Tapi tadi saya mencoba mengkonfirmasi kepada pihak KPK yang saya coba colek begitu ya, yang saya coba hubungi adalah juru bicara KPK Tessa Mahardika terkait dengan bagaimana kemudian jalannya proses pemeriksaan, karena kalau kita melihat rangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan KPK ini merupakan kali kedua KPK memeriksa Hasto Kristianto setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara tadi. Pertama terkait dengan perintangan penyidikan dan yang kedua adalah perkara dugaan suap Harun Masiku pada proses pergantian antar waktu. Sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, Hasto Kristianto tidak datang ke Gedung Merah Putih KPK. Kemudian juga meskipun suratnya sudah dilayangkan pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, artinya pada Senin pagi, tapi sampai dengan saat ini memasuki pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, pengakuan dari KPK surat tersebut belum diterima penyidik, sehingga juga belum ada tindak lanjut apakah kemudian surat permohonan tersebut diterima oleh penyidik dan akan dilakukan pengaturan jadwal ulang. Jadi kalau mengikuti jadwal dari KPK sendiri, memang sampai dengan saat ini masih terjadwal pemeriksaan Hasto Kristianto dari pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan malam nanti begitu. Tapi kalau nanti sudah diterima oleh penyidik KPK, kemudian juga sudah diberikan keputusan lain begitu ya, bahwa surat penundaan ini diterima oleh KPK, artinya nanti akan ada pengaturan jadwal pemeriksaan lagi. Karena kalau dari surat yang diajukan oleh Hasto Kristianto memang tidak tertulis meminta penundaan ini sampai kapan. Berbeda dengan waktu sebelumnya di mana pada saat dipanggil KPK Hasto Kristianto ini minta ditunda, ini ada batas waktunya begitu ya, sampai dengan sebelum perayaan hari ulang tahun PDI Perjuangan pada saat itu. Tapi kalau surat penundaan pemeriksaan yang kali ini, pihak Hasto Kristianto ini tidak menyebutkan atau tidak meminta secara spesifik kapan tepatnya Hasto Kristianto ini akan bisa atau berkenan diperiksa oleh KPK. Di satu sisi betul tadi yang Anda sampaikan, Juno, bahwa memang pra-peradilan ini diajukan kembali oleh Hasto Kristianto karena berdasarkan klaim dari pihaknya Hasto, hasil dari pra-peradilan jilid 1 begitu ya, supaya mudah diingatnya dan juga dipahami, ini dianggap belum menyentuh pada pokok perkaranya, yaitu terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka dari Hasto Kristianto. Malah justru lebih pada pertimbangan-pertimbangan Hakim Tunggal Jumyanto ini berkutat pada administratif, di mana ada dua perkara yang dibahas atau diajukan dalam pra-peradilan, tapi hanya dalam satu permohonan saja. Sementara soal pokok perkaranya terkait dengan apakah betul ada proses-proses yang tidak sesuai terkait dengan penetapan tersangka, ini yang kemudian tidak disentuh oleh Hakim Tunggal Jumyanto. Itu berdasarkan klaim dari kubunya Hasto Kristianto. Oleh karena itu yang coba dilakukan oleh kubu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto adalah mengajukan kembali pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini tercatat sudah didaftarkan pada Jumat pekan lalu dengan dua permohonan untuk dua sprindik yang berbeda. Ya, ini pertama terkait dengan dugaan perintangan penyidikan, dan yang satunya lagi ada terkait dugaan suap kepada anggota ataupun petinggi KPU dan juga Bawaslu yang juga menyeret tersangka lain, seperti misalnya yang sampai dengan saat ini belum berhasil ditangkap oleh KPK, Harun Masiku. Jadi ada dua proses yang berjalan begitu, proses pemeriksaan berjalan di KPK, tapi proses pra-peradilan ini juga diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebetulnya kalau tidak ada upaya hukum lagi dari Hasto Kristianto dengan tidak diterimanya pra-peradilan yang kemarin berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebetulnya bola panas ini kembali ke KPK begitu, karena proses pemeriksaan saksi, ahli, kemudian juga keterangan dari tersangka ataupun juga pencarian alat bukti lain ini bisa kembali dilakukan sebelum masa P21 atau sebelum
berkas-berkas, kemudian juga alat bukti dan seluruh keterangan-keterangan yang sudah dikumpulkan KPK ini diserahkan ke pengadilan untuk proses persidangan. Jadi kita masih menanti apakah langkah hukum Hasto Kristianto di pra-peradilan jilid kedua ini berhasil atau tidak. Jika tidak, maka ya tadi proses hukum di KPK akan terus berjalan sampai dengan nanti finalnya adalah kalau alat bukti dan juga keterangan saksi makin mengerucut dan menguatkan bahwa Hasto Kristianto ini adalah tersangka, maka bisa berlanjut ke proses persidangan. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, ini Putu Trisnanda dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.